Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nada Karisa Zakrani dengan NIM 2011-21-2016 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang peran SKM dalam menangani masalah gizi, kita cari tahu dulu nih apa saja masalah gizi yang ada di Indonesia. Masalah gizi utama di Indonesia terbagi atas 4. Yang pertama, kurang energi protein atau KEP. Yang kedua, gangguan akibat kurang yodium atau GAKY. Yang ketiga, anemia gizi besi. Dan yang keempat, kurang vitamin A atau KVA. Yang pertama, kurang energi protein atau KEP. KEP merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang berbeda-beda. Beberapa tipe KEP antara lain marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Selanjutnya, gangguan akibat kurang yodium atau GAKY. GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara, menurut Depkes RI, GAKY merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius, mengingat dampaknya mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup 3 aspek yaitu perkembangan kecerdasan, perkembangan sosial, dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Anemia gizi besi terjadi karena kurangnya konsumsi zat besi yang berasal dari makanan atau rendahnya absorpsi zat besi yang ada dalam makanan dan pola makanan yang kurang beragam. Gejala anemia gizi besi antara lain pucat, mudah lelah, berdebar, takikardia, dan sesak nafas. Cara penanggulangannya yang pertama, meningkatkan konsumsi zat besi. Yang kedua, pemberian suplementasi dengan tablet tambah darah. Selanjutnya, kurang vitamin A atau KVA. KVA merupakan penyakit sistemik yang merusak sel dan organ tubuh dan menghasilkan metaplasi keratinasi pada epitel, saluran napas, saluran kencing, dan saluran cerna. KVA terjadi karena menurunnya cadangan vitamin A pada hati dan organ-organ tubuh lain serta menurunnya serum vitamin A. Cara pencegahannya yang pertama, pemberian vitamin A pada dosis tinggi, meningkatkan konsumsi vitamin A, dan fortifikasi vitamin A dalam bahan makanan. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ilmu gizi, zat gizi yang terkandung dalam makanan, masalah gizi, serta cara penanggulangannya. Yang kedua, melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengecek status gizi dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan saran kepada masyarakat yang mengalami kekurangan gizi untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan gizi. Dan yang terakhir, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil untuk selalu mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna agar gizi ibu dan janin dalam keadaan baik. Selanjutnya, kontribusi dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. The Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah cita-cita akan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. SDG sendiri merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan dari program sebelumnya, yaitu The Millennium Development Goals atau MDGs. Secara garis besar, SDGs memiliki kesamaan tujuan, yaitu memberantas kemiskinan, kebodohan, kelaparan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada MDGs terdapat 8 tujuan, sedangkan pada SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 capaian. Di dalam SDGs, perhatian pada sektor kesehatan terdapat pada tujuan 2, tujuan 3, tujuan 5, dan tujuan 6. Tujuan 2 melingkupi gizi kesehatan masyarakat, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Masyarakat harus mampu memperoleh makanan yang aman demi terpenuhinya angka kecukupan gizi pada masyarakat. Penyediaan sekolah dan layanan kesehatan yang membahas dan mensosialisasikan tentang pangan dan gizi yang baik untuk masyarakat, sehingga mengoptimalkan tingkat kecukupan gizi pada masyarakat. Tujuan 3 SDGs yaitu kehidupan sehat yang terjamin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di segala usia. Permasalahan mengenai angka kematian terhadap ibu, anak, dan bayi diharapkan dapat ditangani. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan, khususnya pada masyarakat miskin. Penyakit HIV atau AIDS juga menjadi tantangan bagaimana titik akhir penyelesaian terhadap masalah penyakit yang serius, penyediaan pendidikan atau informasi dan layanan dalam hal mencegah penyakit HIV atau AIDS yang perlu dioptimalkan. Selanjutnya, tujuan 5 SDGs yaitu pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.
Dalam hal ini diharapkan akan terjadi peningkatan peran perempuan, di mana tidak adanya hambatan atau diskriminasi bagi kaum perempuan untuk memperoleh sesuatu. Pemerintah juga diharapkan dapat berperan penuh dalam pelayanan dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korbannya. Selanjutnya, tujuan 6 SDGs yaitu pengelolaan serta menjamin ketersediaan air dan sanitasi untuk semua masyarakat. Masalah mengenai air dan sanitasi yang optimal selalu menjadi pokok bahasan dalam proses peningkatan, baik itu kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. Peningkatan aksesibilitas air dan sanitasi dalam masyarakat sangat mempengaruhi kesejahteraannya. Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk meliputi upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Yang pertama, upaya promotif dan preventif, yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang gizi dan penimbangan anak yang dilakukan setiap bulan di Posyandu. Yang kedua, upaya rehabilitatif terhadap penanganan gizi buruk pada umumnya dilakukan di panti pemulihan gizi, puskesmas rawat inap, dan rumah sakit sesuai dengan tata cara penanganan anak gizi buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.